berjuang demi Allah demi dapat gaji berapa sekian juta kalau dirupiahkan per bulannya. Tapi demi Allah kami kenal guru-guru yang nggak ada angin, nggak ada apa, sekonyong-konyong didatengin, Kiai ini ada 10 miliar, tolong diterima, saya pengen ini jadi amal. Terserah, ini uangnya untuk apa? Terserah Pak Kiai, mau diapain apa aja, saya ikhlas pengen ngasih ke Pak Kiai. Mau dipakai untuk keperluan pribadi juga nggak apa-apa. Mungkin anaknya pengen sekolah, mungkin anaknya pengen beli apa, tapi tolong terima, saya pengen jadi amal. Ya, dunia nunduk dengan hina. Ya, inilah dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti ya, apalagi dekat sama yang punya dunia. Nah, dari dua hal itu, ya. Kak, bismillah. Dan untuk menuju ke sana, ini satu keterampilan yang menurut guru kami amat sangat mahal. Semua pengen jadi hamba kesayangan Allah. Tapi tolong, ini keterampilan ini nggak ada nilainya, harganya luar biasa, ya. Kalau kita punya kemampuan ini Masya Allah, sederhana ya. Kemampuan ini harus dimiliki, meskipun tidak semua orang sanggup. Tapi bismillah bisa belajar ya. Kemampuan yang luar biasa ini adalah kemampuan untuk bisa menyadari kekurangan diri sendiri. Punten ya, kita baru jadi tambah baik kapan? Ketika selalu dipuji meskipun salah, atau dikoreksi meskipun kadang nyakitin. Ketika dipuji atau dikoreksi? Koreksi ya. Kalian tahu kerjaan yang namanya akuntan? Ya, akuntan itu kerjaannya ngapain? Nyari kesalahan perhitungan dari suatu perusahaan. Nyari kesalahan, dibayar tuh. Ya. Maka kalau ada orang yang bisa memahami, ya Allah, yang harus saya perbaiki ternyata dari diriku adalah ini. Karena ada orang yang baru sadar dirinya salah itu perlu waktu lama. Misalkan waktu SD sama-sama sekolah, 40 tahun kemudian kok yang lain udah pada punya perusahaan, punya sukses, menikah, punya anak lucu-lucu, kenapa saya nggak punya apa-apa ya? Pasti ada yang salah mungkin dari diri saya. Ada orang kerjaan teh awet, lancar, karir lancar, sedangkan ada orang yang punten, sebulan pecat, sebulan pecat, sebulan pecat. Dan selama ini berpikir perusahaannya nih pada ngaco semuanya, masa semua perusahaan salah? Ketika udah umur 40 tahun baru nyadar, iya bisa jadi ternyata saya yang salah. Maka pengen disadarin dengan apa dulu nih? Suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat kita pasti butuh Allah, betul? Pasti nyari Allah. Tinggalkan dua pilihannya, mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu dengan pahitnya masalah. Terus gimana atuh kok panduannya udah jelas, jangan tinggalin sholat, deket-deket terus sama Al-Quran, dan tolong dijadikan kewajiban, dalam artian diprioritaskan. Mendingan acara lain yang digeser atau di cancel daripada hari ini kita nggak baca Quran. Tolong mulai dari 1 lembar dulu. Pokoknya paksain lah. Malas ngaji paksain ngaji, malas sholat paksain sholat, malas ke kajian paksain kajian. Karena sekali lagi demi Allah, lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka, betul? Bismillah. Gantian saya serahkan dulu kepada ini, kenalkan bidadari saya. Bentar. Kok nggak ada sayapnya ya? Geli gak sih? Masya Allah. Silakan ya. Masya Allah, sayang lihat nggak ada di sini, tapi di sini. Masya Allah, tabarakallah. Suci di mana ini suci? Maaf ya belum. Kebalik. Gimana teman-teman, masih semangat? Masih semangat? Takbir! Takbir! Jomblo harus semangat, ya. Karena kan masih sendiri. Nanti kalau sudah berdua, Masya Allah, yang dilayani lebih banyak suami, anak-anak, keluarga, orang tua sekali. Masih banyak lagi, betul? Maka masa-masa sendiri itu adalah masa-masa di mana kita harus menguatkan pundak, menguatkan hati, menguatkan ilmu, agar siap nanti
pasangan dan anak-anak keturunan. Amin. Insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat. Semangat dong, cakep gitu. Ulang ya. Pak Camat jualan tomat. Muya yang gak ngerti sayang. Pak Camat jualan tomat. Kok jomblo jawab salam kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya, kita berdoa agar Allah lapangkan dada kita, mudahkan urusan kita, jauhkan kekeluhan dari lidah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sudah bersyukur hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Yunda tanya sudah bersyukur belum kepada Allah? Karena hari ini teman-teman yang Allah pilih dari sekian banyak hamba Allah yang ada di Jepang, teman-temanlah yang terpilih untuk bisa duduk di taman-taman surga. Ini bukan sembarang ruangan, bukan sembarang tempat. Ini adalah taman-taman surga. Kok gitu, Teh Yunda? Iya. Majelis ilmu itu adalah miniatur daripada taman-taman surga. Jadi berbahagialah yang sedang berada di taman-taman surga. Sebelum kita masuk ke dalam istana, tentu istana punya taman. Untuk bisa masuk ke dalam istana, kita harus melewati taman. Begitupun dengan surga. Untuk bisa masuk ke dalam surga, kita kudu sering lewat dulu ke tamannya. Dan taman-taman surga itu adalah majelis ilmu. Alhamdulillah. Kenapa Yunda tanya bersyukur belum hari ini? Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Kalau teman-teman bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Namun kalau teman-teman kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, sekecil apapun itu, nikmat sehat, nikmat masih bisa berjalan, nikmat masih bisa melihat, nikmat masih bisa kepoin kodenis, kan gitu ya. Semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kadang kita ingkari, maka hati-hati. Inna adzabi lasyadid. Azab Allah itu sangat pedih. Tapi kalau teman-teman sehari-hari, aduh ya Allah capek, tapi teman-teman mikir, alhamdulillah saya capek teh, tapi saya masih sehat, saya masih bisa kerja, masih bisa ngasih orang tua, masih bisa kehadirannya bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Lalu kalau misalnya Teh Yunda, aduh kayaknya berat ketika mendapatkan ujian daripada Allah, tetap harus bersyukur. Doanya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas setiap keadaan. Karena keadaan seperti apapun yang Allah berikan kepada kita, itu pasti yang terbaik menurut Allah. Makanya kan ada dalam hadis yang muttafaqun alaihi, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi itu buruk untukmu. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, bisa jadi itu yang paling baik untukmu. Dulu sebelum ketemu Ko Denis, ya mungkin cerita cinta sedikit ya. Mau nggak mendengarnya? Nah, pasti kalau jomblo-jomblo pengen cinta-cinta gitu ya. Makanya temanya hijrah, cinta, dan dakwah gitu ya. Nah, sebelum ketemu sama Ko Denis itu, Yunda ceritanya itu sempat mencintai dalam diam. Cailah. Siapa di sini yang pernah cinta dalam diam? Ya namanya juga diam-diam ya, Teh Yunda nggak pakai ngaku atau Teh Yunda. Ceritanya dulu sempat suka dengan seseorang, mencintai dalam diam, menyebut namanya di dalam sepertiga malam. Aduh ya. Tapi yang datang siapa? Bukan yang disebut namanya, bukan orang yang diidam-idamkan, tapi ternyata pangeran yang ada di sampingku inilah yang datang. Kenapa? Kok bisa gitu Teh Yunda? Kan kita udah sebut nama si doi. Kok yang datang orang Cina kan gitu. Karena kan itu tertambah doa gitu ya. Jadi ketika berdoa, awalnya Yunda menyebut nama di sepertiga malam. Ya Allah, mau dia, ya Allah. Dia sepertinya soleh sekali, ya Allah. Ya Allah, sepertinya dia bisa membimbing saya ke surgamu, ya Allah. Terus aja tuh. Ya, nggak berani ngomong, nggak berani kepo, nggak berani ngobrol dengan dia, cuman berani mendoakan di sepertiga malam. Tapi ternyata orang yang kita doain di sepertiga malam itu nggak datang-datang. Alhasil Yunda mengganti doa. Ya Allah, terserah Engkau saja. Aku mau yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Dan aku tahu Engkau yang paling tahu yang terbaik untuk dunia dan akhiratku. Terserah Engkau saja ya Allah. Siapa saja hamba-Mu, pilihkan yang terbaik untuk mendampingi aku gitu. Jadi doanya diganti ya, belum? Nggak usah nyebut nama ya, walaupun itu boleh, silahkan sah-sah saja namanya doa. Tapi ketika kita minta terserah Engkau ya Allah, saya ridho ya Allah, pilihkan saja ya Allah yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Akhirnya ketika berdoa seperti itu, qadarullah bertemulah dengan Ko Denis tidak sengaja di pesantren Darut Tauhid, sebaik-baik tempat, Masya Allah, tabarakallah.